Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-315 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Pertarungan anggota Black Bull dengan Lucifero memang sudah dimulai sejak di akhir cerita dari manga Black Clover chapter lalu. Dan di pembahasan sebelumnya, saya sempat bertanya-tanya kenapa cuma ada 6 orang saja yang saling bekerja sama untuk berusaha menyelamatkan Yami, sedangkan anggota yang lainnya sama sekali tidak terlihat. Tapi ternyata bukannya tidak bekerja sama, melainkan anggota yang lainnya memang sengaja tidak diperlihatkan oleh Yuki Tabata Sensei pada chapter lalu. Pasalnya, di halaman pertama dari manga Black Clover chapter ke-315 ini, kita langsung diperlihatkan kalau bahwasanya semua anggota Black Bull telah menggabungkan kekuatan mereka untuk menggerakkan markas raksasa yang bernama The Raging Black Bull itu. Dan jujur saja, setelah beberapa kali saya perhatikan saat The Raging Black Bull dioperasikan, posisi tempat para pasukan Black Bull berada untuk menyalurkan sihirnya mirip dengan posisi ketika para Power Rangers menggabungkan Megazord mereka. Mungkinkah posisi ini memang terinspirasi dari Power Rangers? Ya, siapa yang tahu? Karena Yuki Tabata Sensei selaku mangakanya sampai sejauh ini seingat saya belum mengonfirmasi apapun mengenai masalah ini. Pertarungan yang terjadi antara pasukan Black Bull dengan Lucifero bisa dibilang sesuai dengan harapan saya. Lantaran pada chapter ini duel para raksasa sangatlah seru serta epik sekali. Namun jujur saja kalau menurut saya yang menarik bukan pertarungannya, melainkan terungkapnya fakta mengenai bagaimana caranya supaya Lucifero dapat dikalahkan. Seperti yang kalian tahu, pada chapter lalu Yami serta William memang ikut terseret di dalamnya ketika Lucifero menggabungkan banyak iblis untuk dia rasuki. Dan berkat pendeteksi sihir yang dimiliki oleh Lux pada chapter ini, akhirnya mereka bisa mengetahui posisi di mana kedua kapten itu berada. Oleh sebab itu, karena tidak ingin berlama-lama, semua anggota Black Bull langsung berusaha mengeluarkan Yami serta William dari tubuh iblis raksasa yang telah dirasuki oleh Lucifero. Akan tetapi, sayangnya harapan mereka itu tidak bisa segera mereka lakukan. Soalnya ketika The Raging Black Bull berusaha menggapai Yami serta William, tangannya langsung berhasil dihancurkan oleh kekuatan sihir gravitasi milik Lucifero. Yang kejadian ini sudah saya duga sebelumnya. Karena meski Lucifero tidak menggunakan tubuhnya sendiri, pastinya dia tidak akan semudah itu untuk dapat dikalahkan. Walaupun dia sudah dihadapi oleh semua anggota kesatria sihir Black Bull dengan menyatukan kekuatan sihirnya. Sebab Lucifero bagaimanapun dikatakan sebagai iblis terkuat. Kesulitan yang dialami oleh para anggota Black Bull pada chapter ini tidaklah main-main. Alasannya bisa kalian lihat sendiri dari kata-kata yang diucapkan oleh mereka semua. Karena menurut Gordon serta Henry, meski kemunculannya belum sempurna, kekuatan sihir Lucifero sudah sangat besar sekali. Bahkan saking besarnya sebanyak apapun kekuatan yang mereka serap, sihir milik Lucifero seperti tidak pernah ada habisnya, malahan terus saja bertambah menjadi semakin banyak yang membuat mereka berdua tidak bisa mengimbanginya. Dan selain itu, menurut Vanessa, walau dirinya sudah menggunakan sihir kucing benang merahnya, Lucifero masih tetap saja bisa menghancurkan tangan milik The Raging Black Bull dengan sihir gravitasinya. Itu membuktikan kalau sihir pengubah takdir milik Vanessa tidak terlalu menimbulkan efek pada Lucifero. Oleh sebab itu, karena saking banyaknya kekuatan sihir yang mereka gunakan, membuat Charmy juga merasa kewalahan serta resah takut kalau mereka tidak bisa mencukupi suplai sihir meskipun dirinya terus menggunakan sihir kapasnya untuk membuat masakan penambah sihir untuk teman-temannya. Memang benar seperti yang sudah saya katakan sebelumnya kalau pada chapter ini telah terungkap bagaimana caranya untuk dapat mengalahkan Lucifero. Yaitu kalau menurut Nuts adalah dengan mengeluarkan atau menyelamatkan Yami serta William dari dalam tubuh iblis raksasa itu. Karena menurut wakil Kapten Black Bull tersebut, kemungkinan besarnya Yami serta William sudah dijadikan inti untuk tubuh iblis raksasa yang telah dirasuki oleh Lucifero. Tapi walau mereka sudah menemukan cara mengalahkan Lucifero, untuk merealisasikannya bukanlah perkara yang mudah. Buktinya mereka semua masih kewalahan. Bahkan kekuatan Lucifero semakin lama menjadi semakin kuat saja walaupun dirinya harus terus bertarung dengan para anggota Black Bull. Kekuatan Lucifero semakin lama memang menjadi semakin kuat.
Buktinya bisa kalian lihat sendiri kalau tekanan dari sihir gravitasinya menjadi semakin kuat. Akan tetapi bukan berarti sihir gravitasi milik Lucifero dapat membuat semua orang tersungkur tak berdaya. Karena pada chapter ini telah diperlihatkan kalau kedua anggota keluarga Vermilion yang berada di kerajaan Spade yakni Mereoleona serta Fuegoleon masih sanggup untuk berdiri. Dan bukan hanya sanggup berdiri saja, melainkan mereka berdua juga masih mampu melancarkan serangan kuat pada bagian tubuh Lucifero yang berada di luar kastil kerajaan Spade. Dan hebatnya serangan gabungan sihir api dari kedua kakak beradik ini bukan hanya dapat melukai bagian tubuh Lucifero, melainkan Mereoleona serta Fuegoleon juga dapat menghancurkannya. Tentu saja apa yang dilakukan oleh kakak beradik dari keluarga Vermilion ini mendapat pujian dari orang-orang yang melihatnya. Karena pastinya mereka sama sekali tidak menyangka bakal ada orang yang masih bisa memberikan perlawanan amat kuat ketika berada di bawah tekanan sihir gravitasi milik Lucifero. Tekanan sihir gravitasi milik Lucifero sebelumnya memang berhasil menghancurkan lengan Dragging Black Bull. Namun hal itu tentunya sama sekali tidak menyurutkan semangat yang dimiliki para anggota Black Bull. Bahkan kalau saya perhatikan setelah kejadian tersebut, mereka semua malahan terlihat semakin bersemangat seakan ingin melampaui batasannya. Seperti apa yang sering dikatakan oleh Yami kepada para anggotanya. Dan bukti kalau para anggota Black Bull mampu melampaui batasan adalah berhasilnya mereka melancarkan serangan amat kuat yang dapat menciptakan banyak lubang pada tubuh raksasa Lucifero. Akan tetapi harga yang harus mereka bayar untuk dapat melancarkan serangan sekuat itu juga tidaklah murah. Soalnya setelah itu Lucifero membalas serangan yang membuat Dragging Black Bull menjadi hancur berkeping-keping. Memang benar harga yang harus mereka bayar sangatlah mahal, karena mereka harus mengorbankan markas yang selama ini telah memberi tempat mereka bernaung. Tapi perlu kalian ingat, selama Henry masih hidup, walau sekarang markas Black Bull hancur, nantinya akan dapat mereka perbaiki lagi. Jadi semua anggota Black Bull sama sekali tidak akan merasa khawatir dengan kehancuran markasnya. Lantaran bagi mereka yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan Yami supaya Black Bull bisa menjadi utuh sepenuhnya seperti sedia kala. Sejak awal pertarungan, jika kalian perhatikan, Asta memang sama sekali tidak terlihat. Entah itu di dalam ataupun dia yang berada di luar markas. Bahkan Nat saja yang awalnya lokasinya paling jauh masih terlihat di luar Dragging Black Bull ketika menghadapi Lucifero. Dan menariknya setelah Dragging Black Bull hancur akibat serangan Lucifero, barulah kita dapat melihat Asta. Yang ternyata Asta sudah berada cukup jauh dari lokasi tempat Lucifero bangkit. Bahkan kalau saya perhatikan, lokasi Asta telah berada di luar kota kerajaan Spade. Sebenarnya saya lumayan penasaran dengan kejadian yang satu ini. Pasalnya untuk saat ini masih belum diketahui kapan serta bagaimana caranya Asta bisa sampai di tempat itu. Namun kalau dari tebakan saya, ada kemungkinan yang memindahkan Asta adalah Nuts dengan menggunakan sihir bayangannya. Dan penyebab kenapa Nuts melakukan itu mungkin supaya Asta untuk sementara tidak terlibat dalam pertarungan. Alasannya agar kekuatan Asta terkumpul dan akhirnya dapat menggunakan mode Unite. Lantaran seperti yang kalian tahu sendiri, setelah menggunakan mode Unite-nya, Asta memang membutuhkan waktu selama 30 menit agar dia dapat menggunakan kekuatannya itu kembali. Dan kemungkinan setelah menang melawan Lilith yang bergabung dengan Nama belum sampai 30 menit. Makanya Nuts memutuskan untuk sementara mengungsikan Asta agar dia tidak ikut bertarung. Supaya pada akhirnya Asta dapat menggunakan mode Unite-nya lagi dan bisa memberikan bantuan yang amat berarti. Sejak awal Asta memang sudah dijadikan ujung tombak dalam peperangan dengan kerajaan Spade ini. Dan hal itu bukan hanya pendapat dari Nuts saja. Soalnya pada chapter ini setelah Dragging Black Bull hancur, semua anggota Black Bull yang ada di dalamnya menaruh semua harapan terakhirnya kepada Asta seorang. Bahkan mereka juga percaya selama masih ada Asta semuanya akan baik-baik saja. Dan Asta sendiri yang telah mendapat kepercayaan penuh dari semua teman-temannya meski tanpa mendengar secara langsung juga terlihat sangat tenang serta percaya diri. Karena dia langsung mencabut katana yang dulu milik Yami sebelum melancarkan serangannya kepada Lucifero. Sejujurnya saya sendiri masih belum tahu apa yang akan dilakukan Asta setelah ini. Sebab setelah Asta mencabut katana Demon Slasher, manga Black Clover sudah berakhir. Namun kalau menurut saya besar kemungkinannya setelah ini Asta akan sekali lagi menggunakan mode Unite-nya. Dan kali ini Asta dengan mode Unite-nya akan bertarung melawan Lucifero yang bertujuan untuk menyelamatkan Yami.
Cuma yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah setelah Asta menggunakan mode unitnya Lucifero akan dapat dikalahkan? Pasalnya seperti yang kalian tahu sendiri kalau Asta cuma dapat mempertahankan mode unitnya selama 5 menit saja. Mungkinkah setelah ini Yuno akan datang dan kita akan dapat melihat kembali duet antara kedua sahabat ini? Karena bagaimanapun William yang sangat ingin diselamatkan oleh Yuno juga terjebak dalam tubuh iblis raksasa yang dijadikan wadah oleh Lucifero. Jadinya masih ada kemungkinan hal itu dapat terjadi. Ya, tapi semua itu memanglah hanya pendapat dari saya pribadi. Jadinya kebenarannya belum bisa untuk dipastikan. Oleh sebab itu, jika kalian memiliki pendapat, bisa menuliskannya pada kolom komentar. Supaya pendapat kalian itu bisa menjadi referensi bagi semua teman-teman yang membacanya, termasuk saya sendiri. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga Black Clover chapter ke-315 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.